Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam bait syair berikutnya, halaman 37. Kata beliau, wa mautu qaumin katsiril addi aisaru min habrin yamutu musabun wasi'ul alami. Kama manafi'uhu fil alami ittasa'at walisyaitani walisyayatini afrahun bimautihimi. Tallahi law alimu syai'an lama farihu lianna dhalika min a'lami hattihimi. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa mautu kathirin. Di sini ada dua pembahasannya kita poinkan. Yang pertama mautul alim, musibatul alam. Di harokat itu ya, mautul alimi, musibatul alam. Alim alam beda ya. Meninggalnya seorang alim, seorang yang berilmu, itu musibah terhadap alam. Ya, terhadap makhluk. Dan yang kedua, syayatinul ins wal jin yafrahuna bi mautil alim. Syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia itu bergembira dengan kematian seorang yang berilmu. Iya. Baik. Kata beliau, wa mauti qaumin katsiril addi, dan matinya sekelompok kaum yang banyak jumlahnya. Di beberapa cetakan dari asal manzumah ini, ada yang memakai manuskrip dan selainnya, itu tertulis di cetakannya wa mautu qaumin katsiru, pakai waw di situ bukan pakai ya, katsiru. Ya, tapi ini saya pikir tidak ada sisi bahasa yang mendukung ya, bukan juga darurat syair. Karena boleh dibaca katsiru, dibaca katsiri, itu sama saja di sini posisinya. Ya, maka harusnya diikutkan supaya tepat. Supaya tepat dari sisi bahasanya. Karena itu dicetakan yang buku panduan itu dirubah menjadi ya. Dan matinya satu kaum banyak jumlahnya, aisaru, itu lebih ringan dari meninggalnya habrin, seorang alim. Karena meninggalnya seorang alim itu musabun, musibah wasi'ul alami, yang sangat luas sekali. Sangat luas kepedihannya. Ya, sangat luas kepedihannya. Nah, kadang ada seorang yang meninggal, ya, seorang yang meninggal banyak jumlahnya, tapi tidak menjadi sedih bagi manusia. Tidak menjadi kesedihan bagi manusia. Tapi seorang alim, ya, satu alim yang meninggal kadang menjadi musibah di tengah umat, kesedihan di mana-mana. Karena meninggalnya alim tersebut. Iya. Dan memang tidak ada yang mengetahui kadar dari ilmu dan ulama, kecuali setelah ilmu dan ulama itu pergi. Baru diketahui apa? Diketahui kadarnya. Diketahui kedudukan mereka di tengah manusia. Karena itu keberadaan seorang alim di tengah manusia itu adalah nikmat. Sebagaimana meninggalnya seorang alim di tengah manusia, ini adalah musibah. Musibah yang menimpa manusia. Nah, ini bahasa yang dibahasakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Iya. Pernah di dalam sebuah kejadian, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala itu duduk di majelisnya. Maka sampai kepada beliau berita bahwa guru beliau Imam Ad-Darimi meninggal. Imam Ad-Darimi, nama lengkapnya Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, seorang imam besar di masanya. Ya, panutan manusia. Panutan manusia. Jadi begitu meninggal, sampai kepada Al-Bukhari berita beliau meninggal, maka Al-Bukhari menunduk lama. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dalam keadaan mata beliau sudah berlinang dengan air mata. Dan beliau berkata, in tabaqa tafja'u bil ahibbati kullihim in tabaqa tafja'u bil ahibbati kullihim fafana'u nafsika la abalaka afja'u. Kata beliau, kalau kalian semua ya di kondisi kaget, seluruh keluarga kalian meninggal, maka meninggalnya engkau wahai Ad-Darimi itu bagi saya lebih mengagetkan lagi. Lebih mengagetkan lagi.
Karena memang itulah hakikat dari orang yang berilmu. Apabila meninggalnya seorang alim itu musibah untuk alam. Ini ada dalam sebuah riwayat ya, walaupun dari sisi sanad ada pembahasan. Dikatakan mautul alim musibatun la tujbar wa thullatun la tusad wa najmun tumis wa mautu qabilatin aisaru min mauti alim. Meninggalnya seorang alim itu musibah yang tidak bisa ditambal, kedukaan yang tidak bisa ditutupi, bintang yang hilang. Meninggalnya satu kabilah itu lebih ringan daripada meninggalnya seorang alim. Meninggalnya seorang alim. Iya. Dan ini dari keutamaan ilmu ya. Karena manfaat mereka ini itu meluas di manusia, di tengah manusia. Ketika si alim ini meninggal, maka seakan-akan kebaikan dan manfaat itu hilang dari mereka, menjadi sempit. Makanya menjadi musibah untuk banyak orang. Iya. Adapun para syaitan, ya, mereka gembira dengan kematian alim. Ya, khususnya dari ahlus syahwat, ahlus syubhat. Ya, mereka senang dengan meninggalnya seorang alim sebab mereka bisa sewenang-wenang di dalam syahwatnya, gembira di dalam menyebarkan bid'ah dan syubhat-syubhat mereka. Ya, kalau ada alim yang hidup, maka alim ini pasti akan mengingatkan manusia. Mengingatkan mereka apa yang seharusnya mereka kerjakan. Memperingatkan dari kesalahan, ya, menerangkan dari bahaya bid'ah, kemudian bagaimana mereka menghilangkan bid'ah tersebut dengan sunnah. Maka ini semuanya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para ulama. Maka syaitan akan bergembira dengan hal tersebut. Syaitan dari kalangan jin maupun manusia. Dari kalangan jin maupun manusia bergembira dengan hal tersebut. Ya, karena syaitan itu dua jenis ya, bukan syaitan dari kalangan jin saja, manusia juga ada syaitannya. Ya, karena itu dalam Al-Quran dikatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi ada musuhnya, para syaitan dari manusia dan jin. Malah disebutkan syaitan manusia lebih dahulu daripada syaitan apa? Syaitan jin. Syaitan jin tidak kelihatan. Syaitan manusia tampak, hidup bersama dia tiap hari. Ya, kadang berjalan, ketemu. Tapi syaitan sebenarnya. Iya. Merusak di tengah manusia. Nah, ini ada orang-orang yang seperti itu. Baik. Karena itu kata beliau, tallahi law alimu syai'an lama farihu. Demi Allah, andai kata mereka mengetahui sesuatu saja sedikit dari keutamaan ilmu ini, mereka tidak akan bergembira. Mereka tidak akan bergembira. Lianna dzalika min alami hattihimi. Karena meninggalnya seorang alim itu adalah tanda dari kebinasaan mereka. Sudah berlalu ya, bahwa meninggalnya alim itu, hilangnya dari ulama itu tanda datangnya hari kiamat. Tanda datangnya hari kiamat. Karena itu tatkala mereka paham ini, maka tidak akan bergembira dengan hal tersebut. Baik. Kemudian di pembahasan berikutnya, penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan kedudukan para ulama. Iya. Sebagai bintang-bintang di langit. Kata beliau rahimahullah, humur rujumu bihaqqin kulla mustarikin sam'an kasyubihis sama a'zim bisyubihihimi li'annaha likilal jinsaini sa'ibatun syaitani insin wa jinnin duna ba'dihimi. Ya, saya poinkan di sini pembahasan ahlul ilm mithlun nujum. Orang-orang yang berilmu itu seperti bintang-bintang. Iya. Seperti bintang-bintang. Tahu bintang ya? Bintang itu fungsinya di dalam Al-Quran disebut ada berapa? Ada 3 fungsi. Ya. Bintang itu disebut di dalam Al-Quran. Fungsi yang pertama sebagai apa? Sebagai hiasan di langit. Fungsi yang kedua sebagai tanda di tengah kegelapan malam. Kemudian fungsi yang ketiga untuk melempar para syaitan. Ini disebut di dalam
beberapa tempat dalam Al-Quran. Jadi fungsi bintang ada berapa? Ada 3. Dan para ulama keadaannya di tengah manusia seperti itu. Iya. Keadaannya di tengah manusia seperti itu. Karena itu Nabi SAW bersabda, ashabi kan nujum. Para sahabatku itu seperti bintang-bintang. Beliau bahasakan sahabatnya seperti apa? Seperti bintang. Karena dan para ulama juga seperti itu. Mereka adalah seperti bintang. Ya, mereka dari satu sisi adalah perhiasan di langit. Karena para ulama itu perhiasan yang menghiasi dan memperbaiki manusia di bumi. Iya. Sebagaimana para ulama itu adalah petunjuk di tengah kegelapan. Di tengah kegelapan. Betapa banyak orang-orang yang mereka ini tidak mendapatkan petunjuk, tetapi melalui seorang alim dia dapat hidayah. Dia mendapatkan hidayah. Ini kekuatan ilmu. Bagaimana mereka menunjuki manusia di tengah kegelapan. Itu ada kisah ya di Sahih Muslim. Kisah kaum Khawarij yang mau kudeta. Ya Masya Allah sudah berkumpul banyak beberapa anak muda. Mereka sudah bersepakat kita akan melakukan kudeta. Tapi katanya ini sudah musim haji, kita pergi haji dulu. Maka mereka pun pergi haji. Setelah haji mereka berkata, enggak, kita ke Medina dulu. Maka mereka pun berkunjung ke Medina. Begitu tiba di Medina, masuk ke Masjid Nabawi, dia dapati seorang syekh duduk di tiang menyampaikan hadits-hadits Nabi SAW. Iya. Di antara hadits Nabi yang mereka dengarkan tentang kisah Al-Jahannamiyun. Kisah Al-Jahannamiyin. Ya, orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka Jahannam, disiksa kemudian dikeluarkan lagi lalu dimasukkan kemana? Ke sorga. Ya, maka ini runtuh semua syubhatnya di kepala anak-anak muda ini. Sebab selama ini pemikiran yang mereka pegang, pelaku dosa besar itu kafir kekal di dalam apa? Neraka. Kok ini hadits Nabi sudah masuk di dalam neraka dikeluarkan lagi masuk ke sorga. Berarti selama ini mereka keliru. Iya. Maka mereka tanya, kamu siapa? Kata Jabir, saya adalah Jabir bin Abdullah. Ya, mereka pun tahu ini sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar hadits yang kamu sampaikan. Kata Jabir, tidak mungkin saya berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seluruh mereka ini tadinya mau melakukan kudeta, rujuk mereka semuanya kepada kebenaran kecuali satu orang. Perhatikan, gara-gara satu hadits saja didengar dari siapa? Mereka dengar dari Jabir. Nah, ini kedudukan para ulama seperti itu. Iya. Kadang seorang hadir di majelisnya tidak menyangka ada faedah seperti itu. Ini kebetulan lewat saja mereka. Dapati Jabir bercerita hadits itu. Subhanallah, menjadi sebab mereka memperoleh hidayah. Selamat dari hal yang sangat membahayakan. Selamat dari kesesatan. Karena satu hadits yang dia dengar dari Jabir meriwayatkannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama itu bintang. Iya. Manusia mengambil petunjuk. Dan fungsi yang ketiga seperti yang disebut oleh penulis di sini. Humur rujumu bihaqqin kulla mustarikin. Mereka ini adalah lemparan-lemparan ya, yang sebenarnya untuk setiap mustarikin sam'an, setiap orang yang mencuri pendengaran. Kasyuhbis sama. Seperti api-api yang terlempar dari langit. A'dim bisyubihihimi. Maka betapa agungnya, betapa besarnya ya, lemparan api itu. Nah, jadi para ulama itu apabila mereka menjelaskan tentang kesesatan, tentang bid'ah, ya, maka itu ucapan yang kuat. Ya, membuat apa? Manusia itu tenang. Membuat manusia tenang. Saya lupa ya, saya pernah baca sebuah makalah, subhanallah. Ya. Makalah ini ditulis oleh guru kami, Syekh Shalal Al-Fauzan. Beliau membantah
seorang penulis di koran. Ada orang yang menulis dengan syubhat yang luar biasa. Iya, saya juga ketika membaca tulisan orang tersebut, ya sempat tercengang melihatnya. Kemudian Syekh Shalal Fauzan membantahnya. Ya. Begitu saya baca bantahan beliau, tenang hati itu. Ya. Kemudian setelah itu orang ini membantah lagi. Dia bantah Syekh Shalal Fauzan. Saya tercengang lagi melihatnya. Subhanallah. Iya. Kemudian setelah itu dibantah lagi oleh Syekh Shalal Fauzan. Ya. Sudah, habis, tidak muncul lagi. Selesai. Ini perhatikan ya, kadang sebagian dari manusia itu punya syubhat besar. Ya. Jangankan para penuntut ilmu yang baru. Orang-orang yang kadang belajar itu bisa kena syubhat. Karena itu dalam sejarah terlihat ya seperti Al-Ghazali. Al-Ghazali itu sangat jenius sekali. Sangat jenius. Tapi bersama dengan itu ketika masuk mempelajari filsafat, dia sulit keluar darinya. Sulit dia keluar darinya. Ya. Dan di akhir hayatnya Allah beri taufik, beliau bertobat dari ilmu filsafat. Baik. Karena itu perhatikan. Para ulama itu kalau mereka berbicara, menjelaskan, maka itu seperti lemparan api yang membakar syubhat. Yang membakar syubhat. Karena itu perkara-perkara apabila terjadi suatu dikembalikan kepada ahlul ilm. Dikembalikan kepada orang yang berilmu. Nah, mereka lah yang bisa menilainya, menjelaskan, memandang dengan pandangan yang detail. Iya, memandang dengan pandangan yang detail. Nah, ini kerjaannya orang yang berilmu. Iya. Ada orang yang melihat kekeliruan, oh ini salah, keliru. Ya. Tapi bagaimana cara mengobatinya? Belum tentu dia bisa mengobatinya. Kan begitu? Iya. Belum tentu dia bisa mengobatinya. Tapi kalau dibawa kepada seorang alim, barulah diberi obat yang cocok. Bagaimana bisa mengobatinya, menghilangkannya atau paling tidak menguranginya. Menguranginya. Iya. Baik. Jadi di sini terdapat kedudukan orang-orang yang berilmu. Mereka itu seperti bintang. Lianna likilal jinsaini sa'ibatun. Lemparan api para ulama ini untuk dua jenis, syaitan, jin dan manusia, itu tepat mengenai mereka. Duna ba'dihimi. Kena mereka semuanya, ya, tanpa sebagiannya. Syubhat dari kalangan jin dan manusia itu bisa dijelaskan dan dihabiskan dengan pemaparan dan penjelasan dari orang-orang yang berilmu. Ini dari keutamaan para ulama. Baik, kemudian berikutnya di bait syair yang ke-59. Halaman 39 berkata penulis rahimahullahu taala, humul hudatu ila ahdas sabili wa ahlul jahli an hadiyihim dallu li jahlihim. Ya. Mereka ini adalah al-huda. Orang-orang yang membawa petunjuk ila ahdas sabil, menuju kepada jalan yang paling lurus. Iya. Menuju kepada jalan yang paling lurus. Wa ahlul jahli an hadihim dallu li jahlihim. Adapun orang yang jahil, mereka tersesat dari petunjuk para ulama karena kejahilan mereka. Nah, di sini beliau terangkan satu sudut lain dari keutamaan ilmu itu. Ahlul ilm hudatun li ahdas sabil. Orang-orang yang berilmu itu adalah huda. Ada orang-orang yang memberi petunjuk. Ya, yang membawa kepada jalan yang paling lurus. Membawa kepada jalan yang paling lurus. Nah, jadi ketika terjadi perselisihan, terjadi kesamaran, maka ahlul ilm yang memberi hidayah. Ya. Yang memberi petunjuk, mengantar kepada jalan yang lurus. Sebagaimana telah syah di dalam Sahih Muslim bahwa Nabi SAW membaca di solat malamnya, Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfil
fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Iya. Jadi dalam doa ini permohonan kepada Allah. Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil yang menciptakan langit dan bumi, yang maha mengetahui yang gaib dan syahadah yang terang-terangan. Engkaulah yang menentukan hukum di tengah hamba-hambamu pada hal yang mereka berselisih. Berilah hidayah kepadaku pada hal yang mereka berselisih di dalamnya dari kebenaran dengan izinmu. Sungguh yang engkau memberi hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki menuju kepada jalan yang lurus. Hidayah kepada ilmu itu atau hidayah itu yang dimaksud di dalam hadits ini, itu kata Ibnul Qayyim adalah al-ilmu bil haq. Ilmu tentang kebenaran. Iya, ma qasdihi wa itharihi ala ghairihi. Di mana dia selalu mencari ilmu itu, menginginkannya dan dia lebih dahulukan di atas yang lainnya. Mereka inilah yang tepat berada di atas hidayah. Mereka lah yang tepat berada di atas hidayah. Maka di dalam ucapan penulis di sini ketika menyebutkan bahwa ahlul ilmi itu adalah al-huda, mereka yang memberi hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus itu memang didapatkan dengan ilmu. Dapatkan dengan ilmu. Maka apabila dia belajar ilmu, maka mereka yang memberi hidayah, mengantar manusia menuju kepada jalan yang lurus. Kemudian di bait syair yang ke-60, dan ini akhir dari bait syair tentang keutamaan ilmu yang dibawakan oleh penulis. Kata beliau, wa fadluhum jaa fi nassil kitabi wa fil hadithi ashharu min narin ala alami. Keutamaan mereka. Iya. Keutamaan orang-orang yang berilmu. Jaa fi nassil kitab, datang di dalam nas Al-Quran, wa fil hadith, dan di dalam hadith. Ya. Ashhar min narin ala alami, itu lebih masyhur, lebih terkenal daripada api di atas apa? Di atas alam. Ya. Di atas gunung yang tinggi. Jadi kalau ada gunung tinggi, kemudian ada api, semua orang melihat atau tidak? Semua orang melihat. Ya. Jadi kalau berbicara tentang keutamaan ilmu, fadailul ilm wa ahlil ilm, itu kathiratun ma'lumah, sudah banyak sekali dan dimaklumi, jelas. Ada dalil-dalilnya di dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini penulis hanya menjelaskan beberapa bagian dari keutamaan tersebut, tidak semuanya beliau jelaskan. Iya. Dan para ulama menulis tentang keutamaan ilmu, banyak buku yang ditulis di dalam hal ini. Di antara buku yang paling bagus yang menulis tentang hal ini adalah buku Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Miftah dari Sa'adah. Ada pembahasan panjang beliau terangkan keutamaan dari ilmu itu, hampir dari 200 sisi beliau terangkan dari keutamaan ilmu. Iya. Dan juga di antara kitab yang bagus adalah buku Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, judulnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Jami', kitab yang menghimpun tentang penjelasan ilmu itu apa dan bagaimana keutamaan ilmu. Juga buku Al-Khatib Al-Baghdadi sangat bagus dalam hal ini, Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adab As-Sami'. Buku yang menghimpun tentang akhlak rawi dan akhlak orang yang mendengar hadits. Iya. Ini buku-buku yang bagus, ya patut untuk dibaca. Dan banyak lagi buku-buku ditulis oleh para ulama di dalam pembahasan ini. Tapi kalimat-kalimat dari syair-syair yang disebut oleh penulis di sini, ini kalau dihafal, dipahami dengan baik, maka insyaallah ta'ala dia adalah kaidah-kaidah, dasar-dasar penting. Kalau berada di dalam hati dengan baik, maka itu adalah sebab yang menyebabkan dia mengagungkan ilmu, membesarkan ilmu, dan memandang indahnya ilmu itu lebih pentingnya di atas hal yang lain. Kapan itu lebih bersinar dan bercahaya di dalam dirinya, maka pasti semangatnya di dalam belajar dan menuntut ilmu akan semakin apa? Semakin baik pula. Baik, setelah menjelaskan keutamaan,
seorang sudah mengenal keutamaan ilmu, maka di sini mungkin kita sudah bersemangat ingin belajar, segera menuntut ilmu, ya, termotivasi dengan sangat kuat untuk maju ke depan. Maka datang di sini penulis, beliau terangkan beberapa wasiat. Beliau terangkan beberapa wasiat untuk seorang yang akan masuk ke dalam ilmu. Ya, jadi ilmu itu ketika akan dipelajari ada jalannya, ada caranya, ada metodenya. Ya, sebagaimana setiap perkara kalau ingin dicapai maka dengan jalannya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinati la tajri alal yabasi. Engkau menghendaki keselamatan tetapi tidak menempuh jalan-jalannya, perahu itu tidak berjalan di daratan. Ya, ada perahu berjalan di daratan? Perahu jalannya di mana? Di air. Ya, jadi seorang penuntut ilmu juga seperti itu. Dia harus tahu jalannya kemana kalau dia ingin belajar. Ya, dia ingin belajar, dia harus tahu jalannya. Bagaimana cara belajar itu? Dia mulai dari mana? Dia mulai dari mana? Maka di sini ada wasiat-wasiat yang sangat berharga sekali dipilihkan oleh penulis untuk kita di sini.